Shalom, selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Saudaraku, banyak orang percaya itu salah memahami kebaikan Tuhan. Betul, saya katakan ini, banyak orang salah memahami the goodness of God, kebaikan Tuhan. Kita seringkali menganggap Tuhan itu baik kalau hidup kita di dalam kondisi baik di mata kita. Ketika ekonomi kita lancar, kita punya kesehatan yang prima, doa-doa kita dijawab, bisnis kita maju, anak-anak kita semua maju, semuanya bagus. Doa-doa kita dijawab dengan cepat, jalan kita lurus, lempeng, tidak ada halangan. Baru kita bisa berkata Tuhan itu baik. Tetapi saudaraku, pada kesempatan pagi hari ini, saya mau katakan realitanya. Justru hidup orang yang sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan seringkali mengalami tekukan-tekukan yang tidak mudah. Jalan yang tidak sesuai dengan rencana. Proses yang menyakitkan. Lumpur-lumpur pekat masalah hidup. Bahkan ada keadaan yang seringkali mematahkan dirinya berulang-ulang kali. Bahkan air mata itu sampai seringkali kering karena begitu habisnya tiap hari ditumpahkan melihat keadaannya yang tidak mudah. Maka pertanyaannya saudaraku, apakah itu tanda Tuhan tidak baik? Atau justru disitulah kebaikan Tuhan bekerja paling dalam? Pagi hari ini saya mau ajak kepada kita semua tidak menyalahpahami Tuhan, saudaraku. Karena kita harus tahu bahwa kebaikan Tuhan itu bukan untuk kenyamanan, tetapi untuk ketepatanmu di mata Allah. Amin, saudaraku. Sehingga kebaikan Tuhan itu tidak dirancang untuk membuat kita hidup nyaman, tetapi untuk membuat kita presisi, tepat di dalam kehendaknya Bapa kita. Tapi yang menjadi masalah adalah manusia itu punya kecenderungan. Mereka mau hidup sesuai dengan kemauannya. Dan kemauannya itu seringkali manusia menghindari yang namanya permasalahan penderitaan. Dan maunya manusia itu seringkali adalah mengontrol masa depannya sendiri dengan seakan-akan dia mampu dengan kekuatan, pengalaman, dan semua orang-orang di sekitar maupun harta di tangannya. Seakan-akan dia bisa berkata, aku bisa menata masa depanku sendiri. Itu yang menjadi masalah manusia, saudaraku. Tapi Tuhan itu melihat lebih jauh. Dia tidak sedang membangun hidup yang nyaman, yang enak di bumi ini untuk kau dan saya. Tetapi Tuhan sedang membangun hidup yang bernilai kekal. Maka setiap tekukan hidup yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, itu adalah cara Tuhan untuk mengkoreksi arah hidup kita kembali. Ini indah loh saudaraku, betul. Mengkoreksi arah hidup kita kembali. Dan akhirnya kita akan membelokkan arah kita dari jalan yang salah, kembali kepada jalannya Tuhan. Dan kita berjalan di dalam kehendaknya. Kalau hidup kita selalu lurus sesuai dengan keinginan kita, bisa jadi kita tidak pernah benar-benar masuk di dalam perkenanan dan kehendak Tuhan. Maka sekali lagi saudaraku, dari tekukan hidup yang tidak mudah itu, bisa dikatakan itu adalah alat Tuhan untuk mengosongkan diri kita dari kesenangan-kesenangan dan dari apapun dan siapapun di luar Tuhan. Karena tidak ada seorang pun bisa masuk ke dalam kehendak Bapa tanpa pengosongan diri. Dan pengosongan diri itu tidak terjadi lewat teori, lewat kehebatanmu belajar tentang teologi. Bukan, tetapi lewat realita hidup, berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai kita bisa berkata, kau satu-satunya yang kupercaya, dan kau satu-satunya yang kuizinkan bertahta di dalam hidupku. Melalui kegagalan-kegagalan hidup yang kita alami, saudaraku,
Bisnis gagal, pernikahan gagal, studi gagal, apapun gagal, pelayanan gagal, ini dan itu gagal. Itu akhirnya meruntuhkan kesombongan kita. Yang dulunya merasa aku bisa berdiri tanpa Tuhan, dari kegagalan-kegagalan yang kita alami. Bisnis 1 ke bisnis 2, bisnis 3, bisnis 4. Kita gagal. Akhirnya kita tahu bahwa aku harus cari Tuhan dulu. Ketika kita mencari Tuhan, Tuhan tuntun, kasih correction, kasih direction. Ternyata tidak hanya cari Tuhan. Di dalam cari Tuhan itu Tuhan ajar kita. Habiskan semua yang bukan dariku, nak. Miliki aku satu-satunya, maka aku akan bertindak dalam hidupmu. Aku akan kuasai hidupmu. Aku akan bawa engkau naik. Aku akan bawa engkau semakin cinta kepadaku. Maka di situ kau akan mengerti apa arti hidup sesungguhnya, apa arti bisnis sesungguhnya, apa arti studi sesungguhnya, apa arti pelayanan sesungguhnya. Ngerti, saudaraku? Sampai di titik itu, dari penolakan demi penolakan yang menghancurkan egoku, harga diri kita, sombongnya kita dibuat tertunduk malu dengan itu semua. Dan akhirnya hanya Tuhan yang mau menyambut kita dari penundukan diri kita yang malu itu. Karena banyak penolakan-penolakan dalam dunia ini. Ternyata cuma Tuhan yang ada di masa kering kita, ketika kita sendirian. Hanya Tuhan yang ada, saudaraku. Saya berulang kali seperti itu, merasakan itu. Akhirnya kita berkata, betul, aku percuma. Yang dulu kuanggap istimewa, sekarang kuanggap sampah. Yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap sebuah kerugian. Ketika aku menganggap dulu punya Tuhan itu kerugian, memiliki Tuhan itu kerugian, sekarang kuanggap itu sebuah harta karunku. Dari mana? Dari penolakan-penolakan yang menghancurkan ego kita. Akhirnya keadaan-keadaan hidup kita memaksa kita menyerah kepada Tuhan. Disitulah Tuhan bekerja luar biasa. Amin, saudaraku. Amin ya. Dari tekukan-tekukan hidup itu memaksa kita melepaskan semua kesombongan, harga diri, kehendak pribadi. Berhenti aku mengandalkan kekuatanku, Tuhan. Aku belajar tunduk total kepada Engkau. Karena kalau tidak ada tekukan itu, tidak ada penyerahan diri. Semakin hebat tekukan hidupmu, semakin penyerahanmu semakin total di hadapan Allah. Jangan berharap kepada manusia. Manusia bisa berubah seiring waktu, tetapi Tuhan tidak berubah. Amin, saudaraku. Maka sekali lagi, kalau kau tidak punya penyerahan total, maka tidak ada kehendak Tuhan yang akan tuntas di dalam hidupmu. Banyak orang menemukan arti hidup, tetapi tidak menuntaskan arti hidup itu dalam hidupnya. Dia tahu kehendak Tuhan. Dia tahu arti kehidupan. Dia tahu makna kehidupan yang tepat. Dia mengerti panggilannya. Bahkan dia pernah mengalami lawatan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dia melihat dengan matanya sendiri bahwa Tuhan itu hidup dalam hidupnya. Tetapi mereka berhenti di tengah jalan dan tidak menuntaskan panggilannya. Kenapa? Karena mereka hancur habis, lelah di tengah jalan saat menghadapi tekukan hidup. Saudaraku, kelelahan itu manusiawi. Setiap kita pasti pernah mengalami exhausted, kelelahan di tengah jalan. Kita bisa berkata, it is too hard, my Lord. Ini terlalu berat, aku gak kuat. Betul, saudaraku. Apalagi kalau kau pelayanan, kau akan merasakan itu luar biasa. Seperti kita di penjara di Borgol, dan itu bukan mauku. Ini bukan mauku, Tuhan, aku melakukan ini. Aku melakukan demi namamu, tetapi aku dicaci maki, disalahpahami. Banyak orang merendahkan aku. Aku seperti orang yang tidak ada harganya di mata orang. Tapi disitulah kenosis, pengosongan diri dimulai.
Aduh, saudaraku, gak gampang loh ikut Tuhan. Maka sekali lagi ya, justru di titik-titik tekukan-tekukan yang rumit itu, penentuan itu terjadi. Apakah kau mau tetap berjalan di dalam kehendak Tuhan, atau kau lari dari panggilannya? Menemukan kehendak Tuhan itu anugerah, saudaraku. Tetapi menuntaskannya itu membutuhkan kematian diri setiap saat. Saya ulang, saudaraku. Menemukan kehendak Tuhan itu anugerah Tuhan. Tetapi menuntaskan kehendak Tuhan itu dibutuhkan kematian diri setiap saat. Maka sekali lagi, goodness of God, kebaikan Tuhan itu terlihat saat kita sampai di garis akhir. Kebaikan Tuhan tidak selalu bisa kita nilai di tengah proses hidup kita. Kadang justru terasa seperti opposite, saudaraku, kebalikannya. Tetapi satu hal yang pasti, ketika kita tetap setia melewati setiap tekukan hidup kita, kita akan melihat bahwa semuanya itu tidak sia-sia. Karena semuanya itu hanya satu tujuannya, membentuk karakter Kristus di dalam kita. Kristus tidak mudah hidupnya, saudaraku. Dia mengalami habis-habisan sampai tergantung di kayu salib. Sampai darah tercucur, harga diri habis, diolok-olok, dihina, hancur rupanya. Bahkan fisiknya hancur. Tidak seperti seorang manusia, remuk dihajar hari itu. Begitulah gambaran hidup seorang percaya yang mengiring Yesus yang benar, yang bisa menyenangkan Bapanya, mengosongkan diri sampai habis, remuk, lumat, saudaraku. Jadi setiap pukulan-pukulan yang kita lalui, hajaran, masalah, pengkhianatan, kecurangan, apapun yang ditabrakkan ke kita, saya mau kasih tahu, saudaraku, itu yang akan melumatkan kita dan yang akan membentuk karakter Kristus dalam diri kita. Sampai akhirnya kita bisa putus asa dengan semua hal di dunia ini kecuali Tuhan. Kita bisa berkata, tidak ada yang bisa kuharapkan satupun selain Tuhan. Dan di situ kita mulai menyelaraskan hidup kita kepada kehendaknya Bapa, membawa kita pada tujuan kekal yang tidak tergantikan. Maka di akhir hidup nanti kita akan berkata, Tuhan, aku sudah selesai dengan semua perjuangan ini. Aku berjuang menyelesaikan. Kau sungguh baik. Kau tidak membiarkan hidupku sia-sia dengan semuanya ini. Kita bisa happy loh, saudaraku, kalau kita benar-benar selesai sampai akhir. Kita bisa menyaksikan upah kita yang terakhir bersama dengan Tuhan di kekekalan. Kita akan menerima mahkota-mahkota yang memang Tuhan sediakan sebagai upah kita. Maka pada pagi hari ini, jangan tolak tekukan hidupmu, saudaraku. Jangan buru-buru keluar dari proses Tuhan. Jangan minta jalan lurus kalau itu membuatmu keluar dari kehendak Bapa. Tetapi belajarlah melihat dengan mata rohanimu, bahwa setiap belokan, setiap patahan, di setiap keadaan yang tidak ideal, disitulah goodness of God sedang bekerja. Bukan untuk meremukkanmu, tetapi untuk semakin menyempurnakanmu. Kebaikan Tuhan bukan membawa kita ke hidup yang kita inginkan, tetapi memastikan kita menyelesaikan hidup yang Tuhan kehendaki. Semoga renungan ini menguatkan Anda. Apapun kondisi hidupmu hari ini, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia terlalu baik dan sangat baik untuk engkau dan saya.
Jadi jangan curigai dia, sayangi dia, cintai dia, dan peluk dia kuat-kuat sampai akhir hidup kita di bumi ini. Amin ya saudaraku ya. GSKI Rehoboth Semarang, One Vision, One Heart for Harvesting. Tuhan memberkati.